Soalnya semuanya kita tunggu bentar lagi ya.
Oke, selamat sore semuanya. Suaraku udah jelas kan ya? Jelas, C. Oke, jadi kita lanjutkan ya materinya. Oh iya, nanti, tugasnya udah dikumpul ini udah kumpul semua, jadi kita lanjutkan aja hari ini. Oke, untuk materi hari ini aku oke. Mmm, oke. Udah kelihatan kan ya, share screen-ku? Udah, C. Oke. Jadi, kita akan membahas seperti biasa, kita akan di diskusi ini kita akan selalu membahas, problem-problem. Jadi bisa dilihat di folder yang pertama kalian bisa lihat di foldernya untuk problem 432. Jadi bisa boleh dilihat soalnya di 432. Jadi untuk yang di 432 ini ada satu unit aja, yaitu evaporator. Di mana yang masuk ini di basis, yaitu 100 kg, dan fraksinya 0,2 kilogram. Ini aku sekalian buka tipnya aja ya. Sebentar. Oke. Aku gedein dulu. Nah, di sini ada 432. Sebentar. Oke, jadi di 432 ini ada fresh orange juice mengandung 12% solid dan sisanya kan pasti air, sehingga makanya di diagramnya itu dibaca 100 kg totalnya, fraksinya 0,2 kg solid dan sisanya 0,88 yaitu untuk air atau H2O. Nah, di sini ada namanya single process. Jadi ada satu proses evaporasi, maka di sini kita baca hingga ada bypass di sini pada proses ini. Dan jus masuk ke evaporator dalam konsentrasi 58%. Di 100 kg ini ada keluaran dari evaporator. Nah, lalu oke, sorry keputus ya. Sebentar. Bentar aku share screen.
Oke, sorry tadi internetnya kayak ada gangguan. Nah, oke, jadi dari sini kan ada orange juice di mana 12% solid yang masuk dan konsentrasinya 42%, lalu ada proses evaporasi. Nah, di grand process overcome, nah ini ada bypassing sebelum dari evaporator dan fraksinya kan otomatis di sini untuk di bypass atau splitter di sini, di mana fraksinya pasti sama untuk fraksinya saja, bukan lajunya. Jadi sini kita bahas dulu 100 kg. Terus berarti ini fraksinya pasti tahu karena sama, karena ini termasuk splitter. Lalu keluaran evaporator diketahui di sini itu menjadi 58% solid dari evaporator. Sehingga diketahui keluaran evaporator adalah 0,58 solid dan sisanya adalah air. Lalu keluarannya itu 42% dapat dari mana? Di sini. 42% solid. Yang diinginkan. Ya. Nah, di evaporator kan pasti ada yang menguap. Menguapnya pasti pure H2O. Sehingga di sini ada M3 kg H2O. Lanjut kita ke analisa DOF. Ada juga kita harus memperhatikan tiap poin-poinnya. Ada namanya point split. Di sini ada unit splitter, mixing point, dan evaporator. Untuk splitter sendiri yang anonya adalah 2, yaitu dari M1 dan M2. Lalu neracanya itu hanya 1, yaitu neraca total. Karena kenapa? Karena di sini kan kalau misalnya, kenapa kok nggak 2? Karena antara neraca total dan neraca komponennya itu saling berhubungan. Jadi sama saja. Misalnya 100 dikalikan 0,2 sama dengan, berarti kan sama dengan M1 kali 0,2 tambah M2 kali 0,2. Nah, itu kan berarti sama saja dengan 100 sama dengan M1 tambah M2. Sehingga neracanya cuma 1. Gitu. Jadi untuk splitter neracanya 1. Karena meskipun neraca total, apapun neraca komponen, itu persamaannya menjadi sama. Gitu. Lalu, di mixing point-nya. Di mixing point-nya, di sini ada anonnya ada 3, lalu neracanya ada 2, dan nggak ada relasi lain. Jadi anonya adalah M2, M4, dan M5, dan racanya adalah 2. Itu raca komponen S dan raca komponen H2O. Di evaporatornya sendiri, anonya ada 3, yaitu M1, M3, dan M4, dan racanya tetap 2, dan relasi lainnya nggak ada, sehingga DF-nya 1. Lalu di secara overall berarti ini ya, secara overall berarti anonya adalah M3 dan M5, lalu neracanya tetap ada 2, dan hasilnya 0, sehingga DF-nya 0. Sehingga kita harus mengerjakan dari DF-nya yang 0 kan, sehingga pengerjaannya dari overall dulu. Nah, dari overall kita mengerjakan dari neraca S, atau neraca solid. Nah, neraca solidnya ini yaitu 12 sama dengan 0,42 M5. Ini harusnya typo, ini harusnya M5 ya, bukan M6 ya. Jadi ini 100 kalikan 0,2 sama dengan M5 kalikan 0,42. Ini ada typo sedikit, ini M5 harusnya. Nah, sehingga tahu M5 adalah 28,5714 itu. Lalu untuk neraca totalnya berarti 100 sama dengan M3 tambah M5. M5 tadi tahu, sehingga M3 juga tahu, sehingga 71,4286 kg H2O. Setelah dari overall, kita bisa masuk ke mixing point. Dan dari mixing point ini kita pertama neraca total, yaitu M5 sama dengan M2 ditambah M4. M5-nya tahu, 28 tadi, tapi M2 dan M4-nya nggak tahu.
maka kita simpan dulu, kita masuk ke neraca S atau neraca solid. Dari neraca solid didapatkan persamaan 0,58 M4 ditambah 0,2 M2 sama dengan 0,42 M5. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa substitusi eliminasi seperti biasa, maka dapat diketahui M2 sama dengan 9,9 itu kilogram dan M5 sama dengan 18,6 kilogram. Di sini in sama dengan out ya, jadi nggak ada generasi, nggak ada konsumsi. Jadi ini awal mulanya tetap harus tulis dari neraca yang biasa, tapi ujungnya ini adalah in sama dengan out. Nah, sekarang terakhir itu di bypass-nya atau di splitternya. Nah, dari total maka 100 sama dengan M1 tambah M2. M2-nya sudah tahu, maka ketahui M1-nya sama dengan 90,0621. Bypass fraction-nya itu berapa? Maka bypass fraction-nya adalah M2 dibagi 100, maka 0,0994. Gitu. Ini untuk nyari anomnya aja. Kok misalnya tanyai fraksi, nanti bisa mengikuti. Gitu. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ini bisa ke bawah-bawah sedikit ya. Pas Kok enggak? bypass-nya Yang mana? Bypass. Ini. Mau lihat neraca totalnya. Ini. Iya, Oke. Oh. Oh, fraksinya itu berarti dari M2 dibagi itu ya nih ya, dibagi 100 kilo yang sing awal fit umpannya berarti ya. Itu dapat fraksi. Iya, itu bypass Oh. fraction, iya. Fraksi. Oke. Thank you. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum aku lanjutkan? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjutkan aja ke problem 433. Coba dilihat di problem 433. Di sini ada aliran mengandung 5,5% berat krom. Nah, di sini merupakan wastewater ya. Nah, wastewater ini diumpankan ke treatment unit yang dapat meremove 25% dari kromium itu. Ini harusnya oke, nggak apa-apa. Oke, jadi diumpankan lalu resolution living send into. Nah, jadi residunya itu keluar dan kita dikirimkan ke waste lagoon yang ini. Lalu treatment unit ini mempunyai maksimum capacity 4.500 kg wastewater per hour. Jika wastewater ini keluar pada finishing plant memiliki rate higher dan capacity, jadi punya lebih tinggi, maka di sini ada pertanyaan sih sebenarnya. Ada pertanyaan kalau sebenarnya ini pertanyaan nggak cuma ketika 4.500 sebenarnya. Jadi hanya maksimum aja 4.500. Jadi ini bisa kalian ini sebenarnya bisa bikin harusnya bisa dibikin tabel. Cuma ini aku ngerjainnya yang pakai maksimum ya. Jadi 4.500 itu M2-nya. Oke, jadi
Di sini kita langsung aja yang ke sini, yang B. Jika M1-nya itu 6.000, hitunglah fluid liquid yang waste to ke waste lagoon. Jadi ini harusnya bukan evaporator. Ini aku belum ubah. Ini saya treatment unit aja. Cuma gambarannya tuh sama. Ya. Jadi M1-nya ini diketahui 6.000. Lalu M2-nya kita tahu maksimumnya 4.500 sehingga pakai 4.500. Lalu M3-nya adalah 1.500. Maka karena kan dapat dari neraca total di sini kan, di splitter ini. M1 sama dengan M2 tambah M3, maka M3-nya tahu 1.500. Lalu M4-nya sama dengan 0,95 kalikan 0,0515 kalikan 4.500. Jadi M4-nya ini diketahui kan di soal kalau dia itu merupakan 90% dari CR yang diumpankan ke unit. Maka 95% kalikan 0,0515 dikalikan 4.500. Sehingga menjadi 220,162 kg per hour. Lalu kita cari dari neraca di treatment unitnya, maka M5 sama dengan 4.500 dikurangi 220,162. Nyari M5-nya kan seperti itu. Karena kan dari M2 sama dengan M4 tambah M5. Maka M5-nya tahu dengan mengurangkan 4.500 kurangi 220 sehingga menjadi 4279,838 kg per hour. Lalu kita ke neraca komponen krom di treatment unitnya, yaitu 0,055 kalikan 4.500 sama dengan M4 ditambah M5 kali X5. Maka diketahui X5-nya adalah 0,0027 kg krom per kilogram. Lalu kita masuk ke mixing point-nya, yaitu neraca total yaitu M6 sama dengan M3 tambah M5. Maka diketahui M6, karena M3 dan M5-nya tahu, maka M6-nya sama dengan 579,838 kg per hour. Lalu, itu untuk neraca total. Lalu kita masuk ke neraca krom, yaitu M6 kali X6 sama dengan M5 kali X5. Plus M3 kali X3. Maka diketahui X6-nya adalah 0,0154 kg krom per kilogram. Ini contoh untuk ada bypass dan mixing point. Ya, jadi soal 432 dan 433 ini soal yang menggunakan splitter dan mixing point. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena ini waktunya juga mau habis ya, kita sebentar lagi kalau ini waktunya habis ke link yang sama ya, linknya tetap. Oke, kita lanjutkan aja ke problem 434. Ini. Ada proses evaporasi dan kristalisasi. Nah, di sini kita diketahui ya, seperti biasa, ada alurnya, ada beberapa yang diketahui dari fraksi maupun lajunya atau masanya. Nah, di sini pertanyaannya adalah disuruh menggambar flowchart-nya dan menghitung DOF, dan anggap aja ini kita harus menghitung yang anonnya. Semua yang anon kita hitung. Nah, di sini
Untuk di problem 434 ini berarti kan sesuai ceritanya, maka ada M1 masuk ke evaporator. Lalu tapi setelah M1 ini ada namanya mixing point sehingga menjadi M4 dan M5. Lalu masuk ke evaporator sehingga ada yang menguap. Lalu yang ini menuju crystallizer filter. Lalu ada cake-nya, ini ada filtratnya ke bawah. Nah, untuk analisa DOF-nya, sepertinya harusnya udah bisa semua untuk analisa DOF. Maka dari overall, kita tahu bahwa yang anonnya itu 2, neracanya juga 2, dan relasi lainnya itu 0, sehingga DOF-nya 0. Lalu untuk evaporator, anonnya 4, neracanya 2, dan relasi lainnya itu ada 1 dari soal. Ya. Lalu untuk yang C, ini mixing point, itu ada anonnya 4, neracanya 2, dan hasilnya 0. DOF-nya adalah 2. Lalu untuk crystallizer, anonnya 4, neracanya 2, dan hasilnya 0. Ini kalian bisa coba nyari yang mana sih anonnya gitu. Jadi ini seperti biasa DOF sebelum mengerjakan neraca masanya. Oke, jadi ini karena waktunya habis, mungkin kalian bisa coba hitung ya yang anon-anon ini. Silakan dicoba dari yang overall. Ya, ini aku kasih tahu. Pertama kalian coba dari overall. Kalian coba hitunglah kalian coba hitung dari overall. Nanti aku mau tahu nanti dari overall itu hasilnya apa aja. Terus nanti ada lanjutannya. Silakan dicoba ya, nggak cuma dari pokoknya dari overall sampai ketemu semuanya yang unknown. Oke. Kalian coba ya. Mungkin nanti aku juga bakal ada yang bentar. Oke, untuk problemnya problem 434 ya. Silakan kalian coba. Nanti gimana ya? Bentar ya. Oke, aku minta tolong Justinus ya untuk yang aku bilang overall kamu dapatnya apa aja. Lalu Stanley aku minta tolong yang evaporator dan di mixing point. Udah itu aja. Aku minta tolong ya. Aku minta tolong kerjain yang di overall, yang Justinus. Untuk yang Stanley, aku minta tolong untuk Stanley, aku minta tolong di evaporator dan mixing point.
Udah, Ini itu problem aja. berapa ya nih? 434 problemnya. Tadi apa? Mixing point sama evaporator ya? Evaporator lalu mixing point. Neraca masanya ya? Iya. Kalian dapat apa di evaporator dan mixing point gitu. Nanti aku minta jawaban kalian gitu. Kan tadi udah ada tuh. Bentar aku tunjukin ya. Bentar aja. Nah, tadi kan ada diagramnya nih. Nah, misalnya di overall nih kalian dapat apa aja? M1 kah? Atau M2 kah? Atau M3? Overall, lalu Stanley minta aku minta tolong di mixing point dan di mixing point dan apa tadi? Evaporator. Cece, Mm-mm. aku boleh lihat flowchart-nya lagi nggak? Oh, oke. Ya. Ini ya, ini untuk flowchart-nya. Thank you, Ce. Ya.
Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya. Mungkin kalau kalau udah ada selesai, bisa langsung ngomong aja ya, kalau udah selesai.
Oke, sepertinya di overall udah dapet. Gimana yang overall? Halo Justinus, mungkin mau ngasih jawabannya ke teman-temannya. Halo C. Iya. Ya, jadi aku dapatnya M1-nya itu 220,76 sama M2-nya 4,16. Oke, thank you. Itu sudah benar. Dan Stanley sampai mana mungkin? Bentar nih masih hitung. Oh oke, maksudnya sampai mana? Udahan. Sampai Oke. di mixing point. Bentar. Kenapa? Masih di mixing point. Masih Oke. ngitung Webelen. Nah, untuk yang overall benar. Jadi dari neraca total dan neraca K atau ini kita pakai lambangnya K ya. K di sini kan harusnya itu 434. Ini K2SO4. Maka K2SO4 ini aku pakai simbol K. Lalu untuk yang ini apa lagi? Airnya itu pakai W. Gitu. Atau H2O. Iya. Di overall dan neraca itu kita dapat M1-nya adalah 220,78, lalu M2-nya 8,1 kilogram per second. Dan kalau misalnya nanya laju produk kristalnya berapa? Nah, laju produk kristalnya kan sama dengan 10 M2 yang di sini. Ya kan? Maka nanti hasilnya adalah 41,61 kilogram K per second.
Mungkin M5-nya udah tahu mungkin dari relasi lain. Udah dapat belum ya? Aku dapatnya 388,8. Benar tahu. 388? Iya. Iya, benar. M5-nya 388 kok. Terus yang nemu lagi mungkin? Bentar, baru persamaan nih. Bentar, belum selesai. Oke. Oke, mungkin aku langsung bahas aja lah ya. Iya. Dibahas aja nih. Oke, ini benar. Tadi untuk di evaporator dari hasil lain ketemu M5-nya adalah 388, yaitu dapat dari 175 itu sama dengan 0,45 dari M5, maka M5-nya adalah 388 itu. Lalu di mixing point-nya dari neraca total dan neraca W, kan untuk neraca W kan ini 0,804 M1 tambah 0,6 M3 sama dengan M5. M5-nya tahu kan tadi, maka M1 juga tahu, maka M3-nya tahu, yaitu 352,306 itu. Terus dari neraca total, itu M1 sama M3 sama dengan M5 tambah M4. Itu M4-nya makanya tahu, sama dengan 234,195 kg/s. Lalu ke evaporator lagi, yaitu dari neraca K dan neraca W, maka kita dapat tahu M6 dan M7. M4-nya itu sama dengan M6 dan M5 itu sama dengan 175 tambah M7. Maka M6-nya adalah 234 dan M7-nya adalah 213. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin ya. Ini aku lanjutin ke, nah, jadi ada soal kuis di tahun 2018. Jadi, di sini adalah soalnya itu dalam satu industri pembuatan pakan ikan, bahan bakunya digunakan dalam mengandung 5% padatan, dan sisanya air, dan diumpatnya ke granulator dengan laju 4.000 itu kilogram per jam. Komposisi airnya dan padatan pada pelet keluaran granulator adalah 1:1, dan 80% dari laju alir dan keluar granulator menguap. Sebagian produk pelet hasil pengeringan direcycle secara langsung ke unit granulator untuk membantu pengurangan konsentrasi air selama pembentukan pelet. Media pengering yang digunakan di unit pengering adalah udara, dan udara yang masuk mengandung 3% air, sedangkan udara yang keluar pengering mengandung 6% air. Rendemen atau perbandingan laju produk dengan laju umpan yang dihasilkan adalah 30%. Oke, jadi di sini aku pakai yang jawabannya yang dari yang aku bikin. Jadi di sini adalah tadi ada 4.000 yang masuk ya lajunya, lalu ada 0,75 air dan 0,25 padatan ya. Lalu diumpankan ke granulator. Dari granulator ini pasti keluaran adalah M1, kita labelkan, lalu ini adalah 0,5 W dan 0,5 S, yaitu dapat dari 1:1 tadi. Ya, lalu dimasukkan ke dryer untuk dilakukan pengeringan.
udara yang masuk adalah 0,03 W dan sisanya adalah udara kering 0,97 dengan laju M2. Lalu keluarannya adalah M3, yaitu ini adalah X3W dan X3 udara kering. Lalu di sini keluarannya adalah M4, ini kita labelkan seperti biasa. Dan ini dari keluaran ini kita ada yang di-recycle. Itu dalam bentuk M5, ada yang di-recycle. Ya. Oke, dari relasi lainnya ini ada dua, ya, yaitu 0,2 dikalikan 0,M1 sama dengan M4 kali X4W, dan M6 per 4000 sama dengan 30%. Jadi kita pakai analisis DOF dulu, yaitu dari granulator, dryer, splitter, dan overall. Anonya ini ada 3 yang untuk di granulator, lalu masih ada 2 dan resistanya 0. Lalu di dryer ini ada 5, lalu dikurangi 3, dikurangi 1, sehingga DOF-nya ada 1. Di splitter ada 4, kurangi 1 sehingga menjadi 3. Overall-nya 0. Yaitu anonya ada 4, prosesnya ada 3, dan hasilnya ada 1. Maka kita kerjakan dari yang overall. Dari overall, kita masuk ke resi lain dulu. M6 sama dengan 0,03 kalikan 4000. Sehingga M6-nya adalah 1200. Lalu kita masuk ke N total, bisa ke N total ya. Maka 4000 tambah M2 sama dengan M3 tambah 1200, maka 2800 sama dengan M3 kurangi M2. Lalu dari neraca W, 3000 tambah 0,03 M2 sama dengan M3 tambah X3W tambah 1200 kalikan X4W, maka dari persamaan itu kita dapatkan 0,06 M3 dikurangi 0,03 M2 sama dengan 299,6. Jadi dari sini kita dapatkan dari dua persamaan ini ya, kita dapatkan M3. M3 ada 905, 90.220 kg per hour untuk M3-nya. Lalu dari neraca S, maka 1000 sama dengan M6 kalikan 1 min X4W. Karena M6-nya tahu, maka kita tahu X4W-nya itu berapa. Sehingga X4W-nya 0,1667 dan 1 min X4W-nya adalah 1 dikurangi 0,1667 itu ya, berarti 0,8333. Maka M2-nya ada, terus M2-nya kita juga dapat dari neraca udara kering, atau juga dapat dari sini, bisa. Maka udara keringnya adalah 87.120 kg per hour. Nah, lalu kita lanjut ke dryer. Di dryer ini kita masuk ke neraca total, yaitu M1 tambah M2 sama dengan M3 tambah M4, sehingga M1 kurang M4 sama dengan 2800, karena M2-nya tahu, M3-nya tahu. Lalu, dari resi lain, yaitu 0,2 kalikan 0,5 M1 sama dengan M4 dikalikan 0,1667. Maka M1-nya di sini adalah 1,667 M4. Nah, di sini kita bisa masukkan ke persamaan yang pertama tadi di neraca total. Maka 1,667 M4 dikurangi M4 sama dengan 2800. Maka 0,667 M4 sama dengan 2800. M4-nya adalah 4197 itu. Dan M1-nya kita dapat cari sehingga menjadi 6.997 kg per hour. Lalu kita masuk ke granulator, maka dari neraca total kita langsung dapat M5, yaitu 4.000 tambah M5 sama dengan M1. M5-nya maka 2.997. Gitu. Maka di sini laju recycle-nya kan M5. Maka tahu M5-nya kan tadi udah tahu, 297. Lalu untuk neraca B, laju alur udara yang masuk ke unit pengering dalam basis kering. Berarti kan yang untuk masuk kan yang M2 kan. M2-nya yaitu 877 itu. Tapi dikurangi ya. Ini masih total dikurangi sama yang kering. Ini belum kering kan. Jadi harus dikurangi kering menjadi 850 itu. Dikurangi dari airnya juga.
Kan ini kan ada waternya kan, dikurangi itu. Atau 0,97 kalikan 8.720 itu, sehingga menjadi 850. Oke, ada pertanyaan soal kuis ini mungkin? Atau kecepatannya di mana bisa diulang lagi kok. Oh ya, mungkin ini sepertinya nyambung satu kali lagi ya. Ini karena waktunya juga mau habis lagi, jadi kita sambung sekali lagi habis ini nanti kalau misalnya habis ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke... Nah, kemarin sepertinya menurut aku mungkin ada yang kesulitan di soal nomor 1 tugas kemarin. Jadi untuk nomor 1 soal tugas kemarin itu seperti ini caranya. Jadi kan ada 5 kali per menit yang masuk, itu merupakan pure H2O, nggak ada garamnya sama sekali, lalu masuk ke tangki 200 galon yang ada 5 lb garam. Lalu keluarnya tetap 5 gal per menit. Nah, dari nilai total itu kan gak ada akumulasi kan 0. Ini sama dengan out kan soalnya. Jadi kan ini kalau tak bikin nilai totalnya itu 0. Nah, ini nilai totalnya kita hanya membuktikan kalau nggak ada akumulasinya saja. Lalu 5 ini kan harus dikonversikan. 5 gal per menit kalikan 1,3 per 7,48 galon, dikalikan row-nya, lalu dikalikan waktunya berapa. Dikurangi sama 5 galon per menit kalikan diubah menjadi feet pangkat 3, lalu dikalikan row, lalu dikalikan menitnya. Ini untuk mengubah menjadi laju massa. Oke, lanjut. Karena udah 0, kita lanjut ke neraca garam. Nah, dari neraca garam ini, untuk garamnya kan ada akumulasi nih, karena awalnya 0 dan di dalamnya kan udah ada. Sehingga untuk akumulasinya yaitu ini ada X, kita anggap X nggak tahu. X, LB, garam dalam waktu T tambah DT, waktunya ditambah DT, lalu juga ada dalam XLB dalam waktu T. Lalu ini sama dengan, kan awalnya nggak ada nih, ini kan 0. Outnya adalah 5 galon per menit kalikan XLB per 200 galon kalikan delta T menit. Jadi ini kita limit. Limit delta T mendekati 0, XLB T DT plus DT dikurangi XT per DT sama dengan min 0,05 X. Sehingga, nah, limit ini itu kan sama kayak turunan kan. Sama dengan dx per dt. Ya kan? Ini seperti limit x mendekati 0 f. Kalian ingat nggak yang limit x mendekati 0 f x plus h min fx per h sama dengan f aksen x atau dx per dt. Maka ini sama kayak gitu, maka ini menjadi dx per dt. Sama dengan min 0,025. Maka ini kita integralkan. Integral dari 5 sampai x dx per x sama dengan integral 0 sampai 100 min 0,025 x. Sehingga ln x per 5 sama dengan 2,5. X per 5 sama dengan 0,082, maka x-nya adalah 0,41 lb. Jawabannya adalah 0,41. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya cukup ya. Aku telah jelasin bentar. Oke, minggu ini ada tugas lagi, ya. Minggu ini aku ada tugas lagi. Jadi ini aku akan bakal share juga di link Google Drive. Tugasnya adalah problem 436 dan 437. Dikerjakan berkelompok, tapi kombinasinya berbeda.
dengan kombinasi B. Jadi diingat lagi, dilihat lagi ketentuan tugasnya, jangan sampai salah, jangan kembali ke kombinasi A lagi. Lalu seperti biasa, di sini ada filenya tetap dalam PDF, lalu dia juga ada format namanya, nanti kalian bisa cek ya, dan juga ada linknya dan ada deadline-nya kapan. Deadline adalah minggu depan tanggal 12 Maret. Oke. Untuk formnya ya, diingatkan kembali untuk formnya itu dikumpulkan, mungkin nanti aku hubungi lagi, mungkin aku bakal minta setelah kira-kira UTS lah. Tapi nanti aku akan nanti akan aku infokan lagi pokoknya untuk form-formnya. Pokoknya kalian isikan dulu sampai lengkap, pokoknya isikan dulu, jangan lupa diisi. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku tutup responsinya sampai sini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa chat aku juga, nggak apa-apa. Japri, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa.